Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi penebusan itu imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nih berarti pengikut Yesus. Apabila mereka hendak mempersembahkan penebusan dosa kepada Elohim, ajarilah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Ada nggak manusia? Nggak ada. Nggak ada manusia di sana. Lalu Yesus mengajarkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Tuh, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan persembahan hewan binatang. Makanya Yesus palsu ketika dia datang, dia mengajarkan bahwa Yesus yang asli itu anak domba. Supaya apa? Supaya orang yang lemah akal bisa tertipu. Manusia digelari anak domba supaya dia bisa disalibkan juga. Itu fakta real. Sedangkan Tuhan dalam Imamat 18, jangan kau menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab itu akan mencederai kekudusan nama Elohim. Aku sendirilah Tuhan yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi ketika Yesus ditanya, ketika di dalam Yohanes 8, Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuh aku karena kalian adalah anak-anak setan. Sekiranya kalian adalah anak Elohim, tidak mungkin kalian akan mau membunuh aku, sebab aku adalah orang yang berkata menurut firman Elohim. Tetapi karena kalian bukan anak Elohim, kalian adalah anak setan, maka kalian ingin membunuh aku. Jadi yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu semuanya adalah anak-anak setan. Tengok tadi yang pertama saya katakan, angkatan jahat menginginkan adanya kebangkitan pada hari ketiga. Orang Kristen menganggap kebangkitan hari ketiga adalah keselamatan bagi mereka. Itu adalah tanda angkatan jahat. Coba, yang terakhir terkait dengan baptis, Bung. Yesus itu sekalipun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Bapa. Tidak pernah Yohanes Pembaptis membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tidak pernah itu. Sejak kapan kemudian ada pembaptisan dalam 3 pribadi? Sejak adanya makhluk yang keluar dari goa, yaitu goa yang ditempati jasad pengganti Yesus milik Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian keluar. Markus 16:12, Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Ayo, dari mana dia tahu? Padahal yang keluar dari kubur itu adalah sudah bukan Yesus asli. Yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Anda baca, Anda mengambil di dalam Matius 28 nomor 19 tadi. Itu sudah pasti itu. Anda mengambil dari sana. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, aku memang harus pergi, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis yang datang mengaku Yesus, yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah muridku,
Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi iblis. Ingat Bung, ini tolak ukurnya. Pelan-pelan, dengarkan saya pelan-pelan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak di antara semua firman itu yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada tidak? Tidak ada. Itu adalah perkataan-perkataan yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Seluruh firman yang Yesus terima dari Tuhannya setelah disampaikan kepada muridnya Bani Israel muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Tutup buku, selesai. Tidak ada di situ pergilah ke seluruh dunia, enggak ada. Yang ada adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kunci itu terangkat Yesus ke langit. Waspadalah, akan datang Yesus penyesat. Hari ketiga kemudian berjalan sosok manusia keluar dari kubur. Takak, 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 takak. Akulah Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus lagi. Itu sudah penyesat yang Yesus katakan dalam Yohanes 12:31. Iblis telah akan dilemparkan keluar. Setelah dilemparkan keluar, dia menyesatkan banyak orang. Waspada, murid-murid Yesus tidak ada yang ngikut kepada Paulus. Yang ikut kepada Paulus hanya orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Orang Yahudi sampai hari ini tetap beribadah di sinagoge, tetap sabat, menyembah Elohim. Sedangkan orang Kristen menyembah dan punya rumah ibadah dan juga hari ibadah yang berbeda dengan pengikut Yesus. Demikian. Indah sekali dan menarik ya. Cuman sayangnya ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi semuanya diarahkan kepada Yesus penyesat. Padahal dalam Yesus mati dalam Matius pasal 27, kalau kita baca Matius pasal 27 ayat 45, udah jelas ceritanya mulai dari jam 12 malam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri. Ini manusia Yesus dikuburkan, kemudian dia juga akhirnya bangkit di dalam Matius 28 tadi. Dia bangkit dan sayangnya ada dusta Mahkamah Agama sampai hari ini. Kebangkitan Yesus itu tidak dipercayai karena memang betul bahwa berhasil dusta Mahkamah Agama dalam pasal 29 ayat 11. Kalau berita tentang memberitakan ini udah jelas, nggak ada Yesus palsu memberitakan pergilah, ajarkanlah, baptislah ke seluruh bumi. Nggak ada Yesus palsu yang mau bilang pergilah, baptislah, carilah orang-orang sesat yang tidak mau melakukan hal yang benar, yang nggak mau percaya Yesus. Dia nggak akan mungkin mengatakan itu. Tapi setelah dia katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau Yesus sesat, masa dia mau suruh kayak gitu? Apa yang kalau dia sesat? Kalau bukan Yesus yang bangkit dari kubur itu,
Apa esensi kalau dia mengatakan kalau kita mengatakan dia itu sesat, dia itu bukan Tuhan? Ini kan boleh bilang gagal paham, logikanya udah jauh sekali. Jadi maksudnya kalau di Matius pasal 29 atau 27 tadi udah jelas, ada kronologinya. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas, kemudian Yesus dihadapkan Pilatus. Saudara-saudara kalau baca Alkitab banyak sekali ya, Yesus diolok-olok, kemudian disalibkan. Itu jelas-jelas. Kemudian dia mati, naik ke surga, dikuburkan. Itu satu rentetan peristiwa yang sangat jelas. Itu bukan Yesus palsu yang bilang keluar dari kubur pada saat ketiga itu Yesus palsu. Wah, dari mana itu Yesus palsu? Itu alasan seperti itu. Saya mau pikir gimana alasan sampai di mana itu yang keluar dari kubur itu Yesus palsu. Padahal benar-benar dia adalah korban tumbal yang menjadi skenario Allah sendiri, yang telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya manusia tidak jatuh di bawah kutuk, untuk manusia tidak binasa, untuk manusia semua diselamatkan. Itu kan tujuan dari kematian Yesus. Bukan soal pengajaran-pengajarannya sudah bonus itu. Soal mujizat dia itu udah nggak heran lagi, air menjadi anggur, mati dibangkit, itu udah nggak perlu dibahas lagi, itu udah terlalu banyak. Terus apa yang diberitakan tentang kepalsuan? Apa yang diberitakan? Apa yang mau disampaikan? Apa kepalsuan? Apa yang kita memplesetkan lagi dalam ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak tadi disampaikan Bang Suma? Saya bingung di mana kesesatannya dia itu. Kita percaya bahwa orang Kristen percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang lahir, yang memiliki dua insani dan ilahi, kan? Rohnya dia ada dua. Tapi bukan berarti dua, tapi dia dalam kemanusiaannya itulah. Yang maksud saya tadi kembali lagi bahwa yang keluar dari kubur nggak ada Yesus yang lain, bukan Yesus palsu lagi. Yesus mana itu maksudnya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi data yang saudara ambil Matius 27, Eli Eli lama sabachthani. Ini penulis Matius hanya mengutip cerita yang ada di Mazmur 22, tetapi salah kutip. Itu bukan untuk Yesus. Yesus yang disalib ini hanya sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Sedangkan yang ada di Mazmur 22 itu masih ada di tiang salib pada saat malam hari. Gak nyambung. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan aku berseru pada waktu malam tetapi juga tidakkah aku tenang. Mana dia berseru pada malam? Tidak, mana? Tidak ada dia berseru pada malam. Tidak ada. Jadi itu hanya cocokologi pengarang Matius yang bukan murid Yesus. Kemudian kita tengok di dalam Yeremia atau di dalam Bilangan atau di dalam Ulangan atau di dalam Mazmur, apa yang diterangkan? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikan kepada seluruh negeri. Tuhan memberikan racun anggur asam kepada si nabi atau pengajar palsu. Kita lihat apa yang tertuang di dalam Ulangan 32. Jelas sekali bahwa mereka akan memberikan, Tuhan akan memberikan racun anggur asam. Mazmur 69 nomor 21, jelas nomor 21. Bahkan mereka memberi kemudian apa? Anggur asam. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 19:30. Dia diberi anggur asam. Dia minum anggur. Orang yang ada di atas salib ini minum anggur. Ini sudah jelas bukan Yesus. Karena Yesus sudah bersumpah di dalam Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi sampai pada hari aku meminumnya, yaitu
pada hari yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan surga. Mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di surga baru minum. Kata siapa? Kata Yesus yang asli. Tiba-tiba ada orang di atas pohon salib minum anggur, mati dia. Ini Yesus. Ini Yesus asli ya minum anggur ini. Kalau Yesus asli berarti dia pembohong, pendusta. Itu satu. Kemudian Anda melihat ketika berbicara mengenai penyaliban, apa yang saudara uraikan itu semuanya pembelaan saudara terhadap Yesus palsu. Anda pasti membelanya karena Anda pengikutnya. Mana yang palsu? Tadi Matius 5 nomor 19 Anda nggak bisa membantah, bukan? Yesus asli mengatakan jangan, barang siapa yang membolehkan membatalkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Yang palsu mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia akan masuk neraka. Mana yang betul? Tidak mungkin satu orang dua ajaran yang bertentangan, pasti berbeda. Nah, tetapi saya ingin menyimpulkan kepada saudara. Tadi saudara mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus itu adalah keinginan Tuhan. Terakhir saya sebelum terlalu jauh, saya minta kepada saudara tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus orang benar ini dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Ingat, saya sudah memberikan data. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau sebarkan dusta. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, di situ Tuhan tidak mau Yesus dibunuh karena Yesus orang benar. Pertanyaan saya kepada saudara, mana dalilnya Tuhan mau untuk membunuh Yesus? Silakan. Ya, saya coba menjawab dengan sederhana ya, bahwa beda ya, peraturan hukum manusia dengan hukum Tuhan itu beda. Maksud saya bukan beda begini. Maksud saya adalah hukum positif yang berlaku bagi kita sekarang dan zaman perjanjian lama baru itu berbicara tentang komunitas manusia itu. Tapi yang dimaksud dengan Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus itu menjadi penebusan bagi manusia, menjadi korban bagi manusia, itu inti esensi daripada Injil keselamatan kepada seluruh bumi, untuk supaya dosa di seluruh bumi itu diambil semuanya, ditanggung di bawah kaki kayu, di bawah salib Kristus. Kematian Kristus adalah tumbal yang paling sempurna bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu aja sih. Tadi pertanyaannya saya agak lupa juga tadi, tapi yang pasti kematian Kristus itu adalah satu cara yang paling sempurna untuk dapat mengambil kembali menghubungkan kembali hubungan yang sudah rusak sejak Adam dan Hawa itu ya, sampai Yesus sendiri menjadi perantara bagi manusia untuk sampai untuk hubungan tersambung kembali. Oke. Saya hanya mengingatkan bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itulah yang menjadi harga yang menjadi harga supaya kita itu diselamatkan. Bolak-balik mungkin saya dalam hal ini, tapi yang pasti Tuhan Yesus sendiri dapat berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya melalui Allah Bapa sendiri yang merupakan keilahian Allah itu ada di dalam Yesus sendiri. Jadi bukan berarti dia itu dibunuh atau apa, tapi dia sendiri yang benar-benar yang mau menderita diri manusia untuk supaya kita semuanya yang percaya diselamatkan. Itu aja, mungkin bisa agak sedikit lupa itu pertanyaannya tadi gitu. Terima kasih. Iya. Saya minta dalil. Kan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas tuh. Kan Yesus ini utusan Bapa. Kata Bapa,
janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu perintah Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti larangan membunuh Yesus. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti orang Kristen tidak akan mungkin dibenarkan dosa-dosanya ditebus dengan darah orang benar. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saya ulang, ini larangan Tuhan, jangan membunuh Yesus. Kemudian di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang benar. Jadi menumpahkan darah Yesus adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh, Yesus nggak boleh disalib. Nah sekarang pertanyaan saya, ini ajaran yang Yesus ajarkan. Ketika di dalam Matius 19 itu, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh.